Niatan si Kang Denny apa tuh Kang Ray? Jadi pertamanya itu Kang Denny melihat dari segi perform dulu katanya performnya dulu wah. Tapi waktu itu kan ada ya biasa namanya band pasti ada permasalahan. Betul. Dari 10 lagu yang 9 Kang Andre, satu Arines. Padahal sebetulnya Loch Ness itu sendiri Kang Andre. Bingung tuh. Ya. Nah, terus saya denger gini Kang. Oke, permasalahan setiap band itu ada permasalahan ya. Ya. Gelut jadinya bener. Hah? Iya, bok we gelut gitu. Pertanyaannya adalah di saat Kang Ray long trip itu, berarti Loch Ness itu tidak berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, alhamdulillah malam ini saya kedatangan tamu. Sebetulnya nggak kedatangan tamu, tapi kebetulan beliau lagi lewat dan kebetulan juga kemarin ada DM ke Kang Herman katanya Loch Ness dong. Ya kebetulan sekali hari ini malam ini karena di sini juga lagi banyak orang-orang, ada drummer Raja, ex drummer Raja juga ada datang di sini. Malam ini saya dikasih kesempatan untuk ngobrol sama bener-bener ini Loch Nessnya siapa? Dia adalah Kang Ray. Hey. Tak iya Kang Ray Loch Ness Kang. Sabaraha nya DM-nya teh Kang, sabaraha DM minta Loch Ness. Oh, Loch Ness. Loch Ness. Jadi di enggak oge da si Loch Ness eta teh sempet apa ya? Sempet hype selahnya. Diketahui lah gitu ya. Sempat diketahui keberadaannya si band Loch Ness eta teh anu nya Loch Ness lah gitu. Loch Ness, ya. Nah, banyak meureun mungkin untuk milenial sekarang makan band apa gitu ya. Band naon gitu Loch Ness. Karena Ya. kan nggak tahu, tapi kan kalau kita memang penonton kita kan sudah terbentuknya memang penggemar band-band Ya. jebot lah gitu ya, band-band jadul gitu. Jadul, ya. Yang sekarang kemana nih gitu. Nah, kebetulan pas tadi kan Kang di WA kalau ada kesempatan lagi santai merapat gitu kan. Ya. Alhamdulillah kawan kreasi Kang Ray bisa merapat ke sini. Jadi ini juga lagi ngobrol-ngobrol tadi di luar, tapi berhubung Kang Ray udah ngobrol heula we gitu ya. Kita ngobrol aja dulu di sini. Sarastama sanes tamu, jadi sebenarnya sahabat juga. Sahabat. Dulu kan Pernah seband juga lah pernah ya. tahu Diki 5 Minute Drummer keren kan. Gitu. Jadi Loch Ness ini kenapa muncul tenggelam Betul. Ini sesuai namanya Loch Ness kan. Loch Ness itu kan Loch danau, Ness-nya itu yang terdalam yang ada di Yeah. Skotlandia. Di sana misterius. Kadang-kadang si makhluk, binatang ya. makhluknya itu kan Nongol. nongol kayak seperti dinosaurus. Tenggelam lagi, nongol lagi begitu. Jadi Filosofinya dinikmatin aja lah. Dinikmatin aja. Nah, Nikmatin gini aja. Kang. Jadi Filosofinya gitu. bolehlah kita bagi-bagi pengalaman Kang. Ya, siap. Ngobrolin untuk kawan kreasi yang teman-teman kita milenial, untuk adik-adik kita itu adalah pengalaman. Pengalaman ya. Tapi kalau untuk kawan-kawan kreasi yang memang pernah mengetahui soal Loch Ness, jawaban lah dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Loch Ness ini kemana aja? Dan pada saat itu kan mereka cuma tahu, oh Loch Ness band, oh ini gitu. Tapi kalau saya sekarang pengen lebih tahu awalnya Loch Ness itu terbentuk sampai ya itu tadi naik turun itu. Nah, gitu kan. Awalnya ceritanya. gini ya, Loch Ness ini dibentuk oleh almarhum Kang Denny Sabli. Beliau mengatakan dulu bahwa ini adalah ide dari Ajis Bakar ya. Ajis Bakar dulu ada manajer shirts ya di Malaysia. Ketika beliau kan sering pergi-pergi dan beliau juga salah satu dulu di Indonesia ini mendatangkan Deep Purple ya. Iya. Itu tuh tahun berapa itu kan? Tahun 70-an mungkin tepatnya saya juga kurang tahu ya. Nah, dibentuklah Loch Ness secara pilihan. Maksudnya secara pilihan gini, Kang Denny hunting band siapa vokalisnya, siapa gitarisnya, siapa pemain drumnya, dan yang terpilih itu album pertama adalah saya, Hendrawan, terus Andre Gustian,
keyboardnya Alan Jeffrey, dan drummernya dulu Tony Dunden di album pertama itu. Tahun? Tahun didirikan tahun 90-an. Tetapi liris album pertama itu 93. 93. Ya, lewat labelnya, sebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebutinnya labelnya itu ada Metro Tama, dulu ada Metro Tama labelnya. Ya, pertama tahu. Itu tahun 93 liris ya. Itu yang berarti yang bikin tuh Kang Denny Sabri. Denny almarhum. Sabri, ya Denny Sabri almarhum, dan kita juga rekaman dulu di Jackson Record ya. Iya. Apa sih jalan Fluid apa ya dulu Iya. ya Fluid ya. Niatan si Kang Denny apa tuh Kang Ray? Niatan Kang Denny untuk membuat Loch Ness terus memilih orang-orangnya itu maksudnya untuk apa? Jadi pertamanya itu Kang Denny melihat dari segi perform dulu katanya, performnya dulu wah. Jadi ingin meningkatkan bahwa selain perform, maksudnya performanya, penampilannya masing-masing apa namanya? Penampilan dulu lah penampilannya. Iya, penampilannya dulu. Terus di samping itu juga skill gitu Iya. dipilih. Jadi pilih yang ganteng-ganteng dulu maksudnya gitu ya. Nah itu lebih tepatnya begitu mungkin, tapi ya Anda kan sama aja sih dalamnya mah tengkoraknya. Dalamnya tengkorak. Jadi itu mungkin supaya si band Loch Ness ini bisa menarik perhatian karena Ya. ide-idenya itu cemerlang. Beliau Ya, ini ide-ide ya, cemerlang. oke. Setelah mungkin menaikkan Nico Ardila, terus dan mungkin dulu band-band yang sekarang sudah ngetop pun sering ngumpul di Kang Denny dulunya. Iya. Oh, itu tahun berarti rilis tahun 93. Nama albumnya ingat? Nama albumnya itu album pertama Menapak Jalan. Album pertama Menapak Menapak Jalan. Jalan. Itu berarti ada 10 lagu di dalamnya. Ya, 10 lagu. Tapi waktu itu kan ada, ya biasa namanya band pasti ada permasalahan. Betul. Ada permasalahan, waktu itu kita ada 9 lagu. Tetapi ini harus dari produsernya harus cepat ini. Sudah waktunya. cepat rilis. Ya, harus cepat rilis. Ketika itu ada vokalis tambahan satu yang masuk untuk menyelamatkan supaya album ini keluar. Karena vokalis yang satu lagi sibuk, tidak bisa ikut bergabung dengan kita. Gitu. Nah itu kawan kreasi yang dulu-dulu Akang berarti saya manggilnya Akang kalau yang mengetahui soal ini. Karena pertanyaannya itu Kang, Ya, pertanyaannya banyak sekali. kenapa kok dari 10 Ya. ada nyempil satu katanya, bukan Kang Andre gitu kan? Ya, betul sekali, betul Vokalnya. sekali. Berarti si Kang Andre Ya. harusnya menyelesaikan lagu yang satu. Yang satu lagi harus menyelesaikan. Berhubung dianya lagi ada pekerjaan yang sudah tidak bisa ditinggalkan dan sama ini sekali. harus cepat rilis. Harus cepat rilis. Itu yang namanya siapa? Arines. Arines itu siapa yang bawa? Arines ini Kang Denny juga? Kang Denny juga yang bawa, Kang Denny juga. Udah pakai Arines aja deh gitu untuk satu Ya, lagu itu. untuk satu lagu Oke. ini pakai Arines, dan kebetulan lagunya juga itu yang menjadikan album yang pertama gitu. Nama album pertama itu Menapak Jalan. Oh, Jadi yang dibawakan oleh Arines tadi. Hit singlenya Hit singlenya yang dijadikan nama album Menapak Jalan. yang dinyanyikan oleh Arines ya. Gitu kan. Kok Jadi kan gitu? memang banyak pertanyaan itu. Heeh. Nah, sana vokalnya ya 2 gitu. Bingung. Nyata Dan eta satu ku dari 10 lagu yang 9 Kang Andre, 1 Arines. Padahal sebetulnya Loch Ness itu sendiri Kang Andre. Bingung tuh. ya. Nah, itu untuk menyelamatkan supaya Loch Ness-nya bisa liris dengan Arines tadi, dan kesini-kesininya memang terus Kang Andre. Memang kalau Loch Ness itu memang Kang Andre mungkin Iya, gitu Kang ya. Andre, betul. Karena saya juga Andre Loch Ness dah. Ya, Andre Loch Ness. Ya, Andre mana? Andre kan loba pisan gitu ya kan. Mohon. Andre Loch Ness eta gitu. Lamun Andre Loch Ness geus langsung kadinya tujuan. Nah, itu dari sabaraha lama tuh Kang si album pertama tuh? Album pertama itu 93 ya liris ya. Album kedua 93 betul. Album kedua 94 ya, 94. 94 album kedua. Oh, maksudnya Betul. Andre udah bisa lagi lah si Kang Andre itu ya. Ya, udah bisa lagi itu udah. Udah bisa Jadi, lagi, udah aman. cuman sudah liris, tidak lama kemudian Andi gabung lagi. Bisa gabung lagi. Jadi kalau kesana kemari berarti mempromosikan yang Menapak Jalan itu
tetap Kang Andre yang nyanyinya. Ya, Memang kalau itu sama kan, karakter mempromosikan, suaranya sama. hampir sama. Sama Nah, Arines itu. Arines itu hampir sama lah gitu. Cuman ya ada beda sedikit karakter. Tapi kalau Loch Ness sebenarnya tanpa Andre itu bukan Loch Ness. Menurut saya nih ya. Begitu saya keluar misalnya atau yang lain keluar, ada Andre, tetap dia bisa pegang Loch Ness karena karakter ujung tombaknya itu memang Loch Ness ada di Andre. Siapapun pemainnya. Siapapun pemainnya. Betul. Enggak, tapi kan Kang Ray juga saya dulu kan tahunya Kang Ray Loch Ness. Ya gitu, Loch Ness. Ya itulah biasanya kawan kreasi yang dari 10 kasus itu 7 kasus orang mengetahui siapa orang itu karena dari album pertama. Ya, album pertama betul. Setelah rilis, setelah publish bahwa Kang Ray ini adalah sebagai gitarisnya apa pada saat itu rilis siapa? Iya, betul. Loch Ness-nya. Jadi Hendraman Loch Ness. Album kedua saya juga masih sempat ikut, album kedua ikut. Nah, di album ketiga ini terjadi semua band udah pasti ada permasalahan, tapi tergantung kita untuk menyikapinya. Di album ketiga. Ya. Di album ketiga ada permasalahan, samalah semua band udah pasti ada ujian-ujiannya. Betul. Permasalahannya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Di album 3 itu berarti tahun seberapa, Kang? Album 3 itu sekitar tahun 95-96. 95-96 ketika itu ya namanya juga kan saya sama Kang Andre tidak selama terus begitu, ada konflik, dan konflik ini saya langsung mengundurkan diri dari sana biar Andre dulu yang jalan. Tapi pada akhirnya kita ketemu lagi di album keempat, 5. Berarti di album ketiga, tapi sempat Kang Ray sempat ngisi. Sempat kerja juga dulu bahkan pertama itu saya masih ingat kalau menonton nih Thomas Surabaya Rock Band ya, SRB, dia ikut andil untuk mengaransemen juga dulu, dan dibikin di studio Nirwana di Surabaya dulu. Yang album ketiga. Tapi pada akhirnya saya keluar dari sana. Mungkin saya sudah tidak tahu, dan waktu itu mungkin idealisnya mah tidak mau tahu lah, silakan aja gitu. Soke mangga lah. Soke mangga lah gitu lah. Itu teh sempat rilis album 3. Sempat rilis. Diganti sama Kang Ray doang atau sama saya? Kang Roy? Enggak, jadi setiap album itu banyak pergantian. Dari album pertama kan itu drummer Dunden ya. Keyboard Alan Jeffrey. Terus ini album kedua sudah rubah lagi. Drummer udah masuk Iweng di sana. Terus keyboard Dadan. Masuk Dadan. Terus bass juga diganti sama Sandi. Bukan kembaran. Bukan. Jadi kembaran saya cuma ngisi satu album saja di. Satu album aja di album satu. Pertama. Gitu. Dan album ketiga justru sudah ganti lagi, 4 juga ganti lagi. Nah, yang bisa mempertahankan cuma saya dengan Andre di album keempat dan kelima gitu loh. Jadi yang lain ganti lagi. Setiap 4 dan 5 personil ganti. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu Kang Ray mah jeung Kang Andre anger gitu. Cuman saya istirahat dulu di album ketiga. Istirahat dulu. Album ketiga itu istirahat untuk off-air-nya meren. Off-air, ya tapi biasa rekamannya kan masuk lagi. Ya. Rekamannya album 4 kan masuk album lagi. Album 4 masuk lagi. Iya. Nah terus saya denger gitu Kang. Oke, permasalahan setiap band itu ada permasalahan ya. Gelut jadinya bener. Iya. Bak gelut gitu. Gelut gitu. Tapi kan karena kedekatannya sudah dekat sekali itu. Ya, terus budak ngora ya. Budak ngora. Ngerasa nggak jadi masalah. Tapi berpikir lagi, Andre juga berpikir lagi, saya berpikir lagi, udah kejadian gelut, jangan menyimpan rasa dendam. Jadikan pelajaran itu. Maksudnya, apakah kita bisa islah lagi dengan Andre? Ternyata alhamdulillah di album keempat kita ketemu lagi. Iya, atuh Kang hayam oge leutik Kang gedean ya. Ya berarti kan orang juga kan pendewasaan bertambah, pengetahuan bertambah kan.
Cuman ya itu agak lucu juga. Tapi kan bukan cuma Loch Ness aja. Kemarin juga saya ngedenger dari Kang Herman ada cerita band itu ribut ya. Ribut kumaha. Kan ribut mah wajar. Ribut keluar. Oh gitu. Nah kemarin juga saya ngedenger gitu. Ya itu mah untuk kawan kreasi. Sekali lagi saya bilang, obrolan ruang bicara ini kan ada yang berfaedah dan ada yang unfaedah. Nah, itu betul. Itu anggap aja ini mah hanya obrolan. Gelut nama entong diturutan. Gelut nama entong diturutan. Bahaya. Ini itu mah unfaedah yang begitu-begitu mah ya. Karena maksudnya kita harus lebih dewasa. Karena kondisi sekarang sudah lebih dari milenial kalau kata saya mah sekarang tuh ya kondisi tuh ya. Jadi mungkin anak-anak pun udah bisa lebih bijak lah untuk menyikapi apapun itu, permasalahan apapun itu gitu. Berarti dari tahun 96 itu, nah Kang Ray Lolong Tripan tuh tahun berapa berarti? Saya sudah mulai long trip. Nah itu setelah saya berhenti dulu di album 3, mulai long trip ini dari 95 saya mulai. Sebenarnya dari 95, cuman di Indonesia dulu. 95 sampai tahun 2006, 2007 di Indonesia. Tetap. Dari 95. Dari 95. Tapi setelah album 5 kan? Nah, belum albumnya. Setelah saya keluar di album ketiga, saya long trip kemana-mana gitu. Tapi kan 94 album gitu bukan? Enggak, 94 itu tadi album kedua. 95 96 itu album ketiga, saya nggak ikut kan. Nah itu di album 95 ini saya kan tidak ikut, jadi saya main oper aja gitu. Ya. Itu mah sama band-band kafe lah gitu kafe, dan ada mengeluarkan juga di Gandros, ada single Gandros itu ya. Ada Gandros. Siapa dia gitu kan. Tapi sebetulnya memang posisinya Kang Ray udah mundur dari Sudah mundur dari Loch Ness, sudah mundur. Ku gelut eta teh nya. Tong diturutan tong. Tapi itu kan tapi kita kan itu dulu menurut Kang Diki betul, kita kan masih belum pada dewasa, masih belum berpikiran ke depan bagaimana mempertahankan grup band ini supaya menjadi loyal itu memang susah. Kadang ada kecemburuan sosial, kadang di pas begitu perform saling menonjolkan diri. Ya, atau mas biasa lah biasa itu. Nah, untuk band-band yang sekarang ini Kang Diki, jadi jadikanlah kita bagaimana bahwa kita masuk dalam satu tim ini, kita memiliki satu tim ini. Betul. Dan bekerja sama harusnya gitu. Betul. Menjaga hati juga. Betul. Jangan sampai menyinggung orang, bagaimana saling menghargai lah, bagaimana buat kebaikan juga lah. Ya maksudnya teh sadar posisi lah. Dah itu betul. Sadar posisi. Jadi Kang Herman lamun didinya sebagai pemain drum tong yang dihareup gitulah. Ya. Sadar posisi kita sebagai drummer ada di belakang. Kita sebagai penjaga gawang lah mun tinu ieu mah nya, striker kan tapi juga. Kang Herman mah main drumnya lepas tangan bisa di sana teh kumaha. Da suku nang luar mah. Jadi rame itu kawan kreasi ada cerita seru itu di antara seru. Dinamika band, kemarin kawan kreasi melihat saya ngobrol dengan siapapun ya begitulah ceritanya di bandnya mereka. Nah di Loch Ness seperti inilah ceritanya. Nah ada pertanyaan yang saya juga pengen lebih karena seorang Ray ini juga kemarin saya pernah ngedenger ada bikin band subbandnya kembar. Oh itu ya betul ya. Subband itu kembar gitu. Nah itu jika itu ceritanya rada rame ya. Tapi sebelum ke situ kawan kreasi kita lihat program yang mau lewat. Bandung. Untuk para musisi, Bandung adalah harapan. Suasananya membuat kita untuk tidak bisa berhenti berpikir, berinovasi, bahkan untuk menciptakan suatu karya. Karya yang terbaik adalah kejujuran. Karena kejujuran adalah jalan menuju kesuksesan. Mari kita jalani bersama. Saat kesuksesan mulai datang, bersiaplah dengan sejumlah wawasan. Saya yakin harapan besar tersimpan dalam diri mereka. Seiring waktu, sebuah karya akan datang silih berganti. Regenerasi, rekreasi. Buat kalian musisi independen, kalau kalian punya keberanian dan kalian mempunyai karya lagu untuk bermain di acara kita, acara rekreasi, kami tunggu.
Nah, itulah dia balik lagi salah satu program di Ruang Kreasi, ada rekreasi buat kalian. Jadi kita membuka Kang Rey. Iya. Kita membuka bikin program sengaja untuk para yang mempunyai band independen yang dia belum publish gitu. Jadi kita menyediakan fasilitas untuk silahkan kalian berpromosi di sini. Iya, iya. Nah, untuk kalian-kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa follow IG-nya Ruang Kreasi TV @ruangkreasi_tv, atau tadi di iklan tadi itu ada tayangan tadi ada nomor telepon. Silakan nomor WA ke nomor telepon itu. Nah, gitu Kang. Pertanyaan selanjutnya nih Kang. Waduh, kayak ujian aja ya. Banyak pertanyaan ya. Banyak Karena pertanyaan. saya juga ini Mudah-mudahan bisa jawab nih. banyak pertanyaan titipan sih juga. Bukan pertanyaan saya, pertanyaan titipan ini mah. Pertanyaannya adalah di saat Kang Rey long trip itu, berarti Loch Ness itu tidak berbuat apa-apa si Kang Andre itu. Ya, selama itu tetap mereka masih promo di album ketiga. Tapi karena saya ingin fokus dengan pekerjaan saya, jadi tidak terlalu memikirkan dulu itu, istirahat dulu, break dulu. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Loch Ness, saya tidak tahu, dan saya fokus pada pekerjaan sendiri itu dulu. Pekerjaan sendiri itu yaitu long trip ya. Long trip dan banyak sih pekerjaan itu. Di dalam long trip pun saya juga ditawarin ada pekerjaan juga dulu dari nggak apa-apa nyebutin di MTV kan, di MTV, Sindo TV, terus berakhir sekarang kan ke iNews TV. Masih alhamdulillah di tahun itu ya udah lama sih udah. Jadi vakum di album ketiga keempat tuh sangat jauh sekali, jauh sekali. Nah, sekarang apa yang menyebabkan di album keempat itu Kang Rey masuk lagi? Gara-gara naon? Gara-garanya gini, sebenarnya bukan gara-gara. Ketika saya banyak job di sana ya, bukan banyak job ya, maksudnya banyak main-main kemana-mana, sampai ya sedikit bisa lari ke nyebrang ke Malaysia, ke Brunei, kemana. Itu lewat long trip gitu waktu itu. Dan ketika itu Loch Ness kan juga vakum waktu itu, beberapa lama tuh vakum juga, dan saya sempat ketemu dengan Andre lagi gitu, dan kontak lagi sama Andre gitu, dan chemistry lagi di sana. Ya kalau mau bikin, hayu di tempat saya ada, bisa, kata saya itu gitu. Ayo, seringlah main Andre ke rumah itu. Kadang-kadang dia main gitar. Rumah yang sekarang tuh? Iya, rumah sekarang. Main gitar. Ya udah, tek lagu itu, cobain. Kita bikin musiknya. Akhirnya tahun berapa tuh? Tahun 2011-12an lah, atau 13an, saya lupa lagi, karena di album yang 2010 saya kan bikin grup yang kembar itu. Itu tuh 2011. Sebelum Loch Ness keempat. Iya, sebelum Loch Ness keempat itu album yang dua kembar itu. Yang dua kembar itu. Ya, Itu gimana itu. pertama yang bisa ketemu sama dua kembar itu? Nah, saya tidak tahu menahu, didaftarin sama keponakan saya. Suruh ada ajang Super Twin di sana. Di Indosiar, salah satu acara TV. Ya. Termasuk Adit juga yang daftarin itu, drummer X Raja. Dia juga yang daftarin. Wah, saya kan bukan marah ya. Wah, saya kan nggak mungkin kan, kalau yang ajang-ajang gitu kan masih kena orang-orang yang mungkin umur yang ABG lah gitu kan. Aing kan geus kolot gitu. Geus kolot. Depan sih gitu. Ternyata di sana bukan ajang untuk nyanyi, jadi bakat aja, silakan. Saya coba, alhamdulillah mengalahkan beberapa ini. Kang Roy main keyboard, saya solo gitar, terus main, mengalahkan, akhirnya jadi 10 besar. 10 besar, dan di sana ada yang kembar, Padlan dan Paldini ngeceng ke kita. Jadi wah, ini bisa dibikin grup, saya juga bisa nyanyi, ayo cobain, kata saya itu. Cobain, dan akhirnya
dibikin grup Super Twin yang diproduseri oleh Inner Record. Inner Record ini adalah ownernya adalah Teh Ina gitu. Beliau sangat baik sekali, langsung segala permodalan apapun yang diperlukan oleh kita ini diberikan oleh Teh Ina. Jadi dibikinlah satu band ya, dua kembar. Dan nama band itu mungkin bisa dicari di internet juga, namanya Band Free. Free, Ya. free bebas. Ya, bebas. FREE Ya. ya. Free. Jadi, FREE. ya, jadi kalian Free. bisa ngelihat nih si kembar dua ini, ada Roy dan Ray dan Fadlan. Itu bikin satu lagu, Satu album. satu album. Satu Itu lagu album. siapa, Kang? Itu kebanyakan yang menciptakan almarhum, ada pemain keyboard ya, saudaranya Fadli juga, ada Ian namanya, terus Fadlan juga menciptakan lagu itu. Jadi Kang Ray jeung Kang Roy mah musiknya Aja lah gitu. gitu. Musiknya Jadi memang bukan itu lupa. formatnya cuman gitar, keyboard dan vokal dua. Enggak, drummernya ada. Ini yang bekas ruang kreasi siapa? Perry itu. Oh, drummernya sama Drummernya Perry sama Perry. Iya, drummernya itu. Bassnya? Bassnya Kang Roy. Yang keyboard berarti? Keyboard Ian, ada yang meninggal itu ya. Oh, yang punya lagunya. Yang punya. Oh, jadi Ya. dibentuklah band seperti itu. Ya. Jadi yang menciptakan lagu di sana ada 3, Fadlan, Fadli, dan Ian, almarhum Ian. Oh, itu berapa lama? Itu sekitar mungkin 6 bulanan lah, mungkin 5 bulan, 6 bulanan beres satu album. Terus sempat promo-promo juga. Promo di mana-mana promo, kita juga masuk ke TV swasta nasional kayak Mantap, di RCTI juga Yeah. pernah masuk. Itu masuk kemana-mana. Bahkan kita juga dikontrak sama produk PL itu ada. Itu tahun seberapa? Itu sekitar 2010-11an ya. 2010 2011. 2011. Waktu kita ketemu 2000 genep Nah, lagi apa itu? kita kan bikin Joker ya, bukan? Oh, Joker kapan? 2006 ya? 2007-an lah. Ini Itu 2006. drummer saya nih Joker. 2006 tuh Tapi lagi- saya tengah pakai dikeluarkan. ini masalah dikeluarkan ini harus ada bapak-bapak terkait. Mudah-mudahan bapak-bapak terkait ini menonton nih. Jadi saya banyak ngobrol juga sama Pak Ray. Jadi itu bisa kita luruskan lagi. Kita bisa luruskan lagi. Jadi sebetulnya orang Indonesia orang Indonesia itu kadang-kadang cenah juga harita orang Indonesia mah ada gampang ngelekin orang Indonesia mah. Ya. Cukup ku diadu domba juga udah gampang, Ya, udah nggak perlu pakai peluru Betul. gitu. Jadi saya sangat mengetahui untuk bapak-bapak terkait di sini. Kalau seandainya ada obrolan-obrolan yang sangat tidak enak itu, Kang Ray, saya sekarang ngomong di depan kawan-kawan kreasi semua. Kalau ada yang ngomong ke Kang Ray soal apa yang saya omongin itu sebetulnya pengadu dombaan. Saya tidak bermaksud menyudutkan siapapun, hanya meluruskan, hanya meluruskan. Soalnya bercanda, saya bukan dikeluarin. Ya, tidak ada maksud ini, tidak. Yang penting waktu itu alhamdulillah kita juga bisa ikut kolaborasi dengan drummer yang keren ini. Jadi Ntar dulu, itu kan tahun 2006. 2006. 2006 teh Kang Ray lagi mengerjakan apa ya? Karena kita ketemunya tuh di salah satu tempat biliar, Kang Ray Ya. tuh mengisi iya. bandnya di situ gitu. Enggak, waktu itu saya juga punya band anak didik lah istilahnya. Jadi ya, kita juga lagi mempromosikan band anak didik itu kemana-mana gitu. Nah kebetulan kita masuk ke ada satu band yang tempat biliar, ada musik kafenya, musik live musiknya. Nah itu sebenarnya kita lagi mempromosikan band saya, ketemu sama Kang Diki gitu. Dan akhirnya dikeceng saya jadi pemain gitar. Pemain gitu. gitar. Soalnya seperti wah pemain gitar deh, itu geus lila pisan nu teu panggih ya. Tapi kaset keneh gitu. Kaset keneh ya. Ajakan ya, tapi pada saat itu kan sempat ngobrol-ngobrol, sempat latihan ya. Ya. Sempat latihan dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi kawan kreasi yang akhirnya kenapa dia kok tidak ada dalam satu kali latihan, kenapa orang ini nggak ada. Saya nanya sama teman-teman, Ray mana?
Oh dia udah nggak ikutan. Oh nyangges lah, oke mungkin saya bakalan ketemu sama dia, saya bilang gitu kan. Cik nah bet kamari bet, wah latihan. Rencananya saya kan Ya, rencana gitu. Ya udahlah, sama Buce kan, Ya, sama Buce. sama Buce. Ternyata dilihat ada pemain gitar baru pada saat Ya, itu kan, ada pemain gitar baru. Oh nyangges lah, derweh Derweh. gitu. Kalau tidak terlalu, lu penting mah jalan weh heula gitu. Nah itu 2007. Setelah itu Kang Ray itu masih lolong tripan berarti ya? 2007 teh ya? Nah, 2007 ya masih saya lagi ada di Surabaya waktu itu. 2007 sampai 2010 masih bergerak di musik masih. Tapi namanya Fix Band itu ya? Yang long trip itu Ya, kan? long trip ya. Fix Band. Untuk entertain kita punya nama Fix Band. Untuk recording yang tadi ada Loch Ness, ada Gun Rose, ada Band Free. Band Free. Gitu. Ada juga Heaven pernah, jadi mengisi kekosongan ada. Dulu saya bikin band juga Heaven juga pernah masuk ke Antv juga, mantap buat acara mantap kan. Itu tuh dari situ baru ketemu lagi di 2010 sama Kang Andre tadi, nyambung ke situ. Nyambung ya sekitar 2000 ya, karena waktu saat itu saya ya maaf ya saya namanya mah produser dari musik ya MTV ya dulu. Iya. Ketika itu juga saya banyak mempromosikan lagu Loch Ness-nya yang album keempat, dan album yang keempat ini juga dirilis 400 negara karena dulu ada promo Musikindo. Promo Musikindo ini tersebar kemana-mana sampai negara Jepang apa segala macam. Kita dilihat webnya, tapi alhamdulillah sekarang royaltinya pun belum dapat. Alhamdulillah belum dapat. Alhamdulillah Nanti belum kita dapat. ngomongin masalah royalti di akhir ya, di akhir-akhir. Kita ngomongin masalah royalti. Iya. Itu 2000 ya 11 12 13-an lah itu. 11, 12, 13. 2014 ketemulah sama si Kang Andre lagi. Enggak, maksud saya ketemu di Kang Andre mungkin 2011-an. Oh, Nanti 2010 2011 2012 itu udah bikin album keempat. udah bikin album keempat yang diriliskan di situ. Iya, di sana itu. Di album di 2015 bikinnya album ke-5. Nah, justru album yang kelima mah sekarang Kang. Jadi ada jeda lagi lama lagi. Lama Ya lagi. itu tadi seperti binatang tadi muncul lagi itu. Oh, album kelima tuh yang kemarin. Yang kemarin sama manajernya Pak Luki yang ditangani sama Pak Luki. Ya. Itu berarti di tahun itu mah 2019 Baru atau 2019-an itu. 2019 2019-an pas saat pandemi. Lockdown. Pas saat lockdown tuh 2020 lah berarti. Ya, 2020-an, 2019 20. Oh, tapi udah beres itu yang album itu. Rencana belum, kita ngejar 10 lagu. Kita baru mungkin 5 atau 6 laguan ya, sekarang baru 4 lagi. Sekarang ngobrolin masalah band ya misalnya tadi. Nah, sekarang kalau ngobrolin masalah Kang Ray sendiri nih. Keterlibatan Kang Ray di salah satu beberapa TV lah. Di beberapa TV lokal di Bandung misalnya gitu. Itu membawakan acara musik atau gimana? Ya, pertama mungkin saya di belakang layar dulu kan, nggak langsung membawakan ini menjadi namanya produser untuk mempromokan band-band indie. Seperti di mall-mall yang diadakin di mall. Nah, ketika itu kita beralih ke Sindo TV lagi, itu acara sudah tidak ada lagi. Tetapi saya diperlukan menjadi Kang Ray jadi host katanya untuk di acara Legend. Wah, saya tidak berpengalaman untuk host. Saya mundur, terus terang mundur. Tapi tetap maksa saya, tapi boleh saya temenin, kata saya temenin dulu lah, jangan dulu dilepas. Belajar dulu menjadi hostnya hese ini. Hese. Jadi belajar dulu, duaan dulu. Nah, sekitar beberapa bulan saya dilepas sendiri sampai sekarang. Berarti yang masuk in frame itu Legend itu ya? Ya, Legend. Sebelumnya enggak hanya di belakang Hanya layar. di belakang layar ngurus- saja ngurus saya ngurus band-band supaya masuk ke ini. Oke. TVRI gitu sama TVRI enggak juga. Enggak, kalau TVRI enggak, cuman
bantuin aja kalau TVRI, misalkan dari pihak TVRI, Kang Le saya perlu band ini siap, saya bantuin aja. Tapi nggak in charge di Nggak sana. in charge di sana. Oke, kawan kreasi, nah itu buat teman-teman nih yang kemarin kekeh pengen manggil, pengen tahu cerita soal Loch Ness, ya mudah-mudahan agak terobati lah. Ini juga cerita-ceritanya juga seru juga nih. Cerita-ceritanya banyak yang menginspirasi juga, banyak yang mengedukasi juga. Ke band Hudan itu seperti apa ya Kang ya? Harusnya jadi kita saling mengetahui ya, saling bisa menjaga, tahu porsi. Kalau di band itu kan bukan cuman satu instrumen. Betul, halus. Jadi entong Sama-sama. dibiarkan ku sorangan gitu ya. Entong dibiarkan ku sorangan, ada urang teh, ada gitaris, ada drummer, terus ada pemain keyboard gitu kan. Iya betul. Jadi jangan semuanya di kudu pangtarik teh misal di antaranya gitu ya. Jangan menonjolkan Iya, diri. harus ada harmonisasinya juga harus Ya, jelas jelas, gitu, ya. semuanya harus terdengar. Nah, Kang Rey, berarti rencananya si Loch Ness ini ada rencana apa nih Kang untuk meriliskan si Loch Ness album kelima ini?